Selamat pagi Pak Safri dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang makalah yang sudah aku dan teman-temanku buat, yaitu ERP Enterprise Resource Planning, di mana ini tuh sebagai fondasi strategis pertumbuhan perusahaan. Oke, kita masuk aja ke latar belakang. Yang pertama, apa itu ERP? ERP sendiri itu kalau misalnya ibarat dengan sistem yang sudah ada sekarang, dia itu sebagai tulang punggungnya sistem gitu, tulang punggungnya perusahaan, di mana dia itu yang mengendalikan atau mengontrol semua bagian yang ada di dalam perusahaan. Contoh, kalau misalnya ada pembelian, itu CRM, ada juga SCM, supply chain management, itu soal barang. Nah, itu kan kalau misalnya di dalam perusahaan itu termasuk ke sistem-sistemnya, sistem juga namanya akuntansi, ini juga masuk ke sistem-sistemnya. Nah, sistem-sistem itu dikontrol dengan namanya ERP. ERP itu secara garis besar itu untuk menggabungkan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan distribusi ke dalam satu platform terpusat kayak gitu. Nah, dari yang sudah aku praktikkan juga terdapat beberapa pendekatan implementasi ERP sendiri. Antara lain ada Big Bang, Fast Road, ada parallel adoption, hybrid approach gitu. Ada juga metode Big Bang. Nah, kalau aku pribadi yang di sini ya sistemnya aku bawa itu, ntar aku menggunakan beberapa metode yang bisa aku pakai gitu biar biar lebih efisien dan lebih praktis gitu ya. Karena kita juga melihat change atau enggak sebuah peluang yang ada gitu. Jadi kita enggak cuma harus satu metode, enggak harus gitu ya. Nih, untuk mengatasi atau memerlukan strategi implementasi yang lebih adaptif, dari makalah yang aku dan teman-temanku buat, aku menggunakan pendekatan passer road yang dikombinasikan dengan strategi agile kayak gitu. Pendekatannya juga aku menggunakan hybrid, dapat menjadi solusi efektif karena memungkinkan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian di tahap-tahapan kayak gitu. Nah, tujuan penelitian itu yang pertama, kenapa aku meneliti ERP ini, yang pertama untuk menganalisis perannya dari ERP ini terintegrasi dengan baik atau enggak. Yang kedua, mengidentifikasi dan membandingkan metode implementasi ERP. Dan yang ketiga, menilai tantangan yang dihadapi perusahaan dan dalam penerapan ERP. Yang keempat, perumusan strategi perbaikan implementasi ERP yang efektif. Dan yang terakhir, yang kelima itu menyusun rekomendasi strategi dari perusahaan. Jadi setelah aku melihat atau aku meneliti ERP di perusahaan itu seperti apa, aku juga bisa mengevaluasi atau memberikan rekomendasi yang terbaik untuk perusahaan gitu. Masalah yang kuhadapi itu yang pertama itu dengan adanya ERP, proses bisnis itu meningkat gak? Gitu. Yang kedua, apa perbedaan dan kelebihan dan kekurangan Big Bang, Passer Road, Hybrid, terus ada juga Big Bang gitu ya. Terus ada yang ketiga, apa saja tantangan dan hambatan utama yang dihadapi perusahaan saat menerapkan sistem ERP. Yang keempat, bagaimana strategi perbaikan atau solusi yang efektif untuk meminimalisir risiko kegagalan ERP. Dan yang kelima, bagaimana rekomendasi strategi agar ERP berfungsi dengan baik sebagai fondasi pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Oke, mungkin secara garis besar kalian udah tahu kan ERP itu seperti apa yang sudah aku jelasin. Dia sebagai tulang punggung, sebagai menggabungkan antar divisi-divisi agar lebih baik mengontrol semua sistem kayak gitu kan. Nah, mungkin kita masuk aja langsung ke bagian bab 3, di mana bab 3 itu sendiri ini ada contohnya, contoh secara singkat dalam metodologi penelitian. Dari aku dan tim aku sudah coba meneliti itu kita mengambil dari PT Translogistik Utama yang beralamat di Pulau Gadung gitu ya, Jakarta Timur. Terus habis itu dia itu pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PT Logistik Utama merupakan perusahaan jasa logistik dengan mengkompleksitaskan operasional yang tinggi, meliputi manajemen armada, pengelolaan gudang transit, hingga pelacakan paket. Jadi dia tugasnya itu ya, ada pelacakan paket, manajemen armada, pengelolaan gudang juga. Nah, di situ antar pulau dia juga menggunakan nggak cuma darat, tapi dia antar pulau juga. Jadi kita berarti dia menggunakan kapal-kapal gitu ya. Nah, penerapan ERP ini di lokasi ini menjadi krusial
untuk mengintegrasikan data lapangan dengan data fungsi keuangan atau administrasi yang digunakan, maka dari itu mendukung pengambilan keputusan yang manajerial gitu. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan selama proses aku di kelas juga kan kayak gitu. Terhitung mulai Agustus Agustus sampai Januari ini. Nah, kita lihat itu kalau mencakup tahapan persiapan itu ada perizinan, observasi lapangan dan analisis sistem. Oke. Teknik pengumpulan datanya kita menggunakan observasi. Dilihat dulu nih barang masuknya tuh bagaimana. Kita mengamati proses gudang utama mulai dari unloading barang dari truk, pemindaian, terus kan di scan barcode-nya biar tahu nih oh ini ada dibuat di Depok, oh ini di Jakarta, oh ini di Bali kayak gitu contohnya. Itu biasanya nge-scanningnya pakai barcode hingga penempatan barang di rak-raknya gitu. Tujuannya itu memvalidasi apakah stok fisik di gudang sesuai dengan real time atau enggak, real time dengan data stok sistem ERP yang ada di sistemnya atau enggak gitu ya. Yang kedua, untuk manajemen armada pelacakannya itu mengamati aktivitas tim dispeker di ruangan kontrol dalam menggunakan modul transportasi untuk penjadwalan rute. Dilakukan juga pemeriksaan acak random gitu ya untuk memverifikasi akurasi posisi armada peta. Ini itu berarti dia melacak melalui armada yang sudah di tracking. Di trackingnya apa? Di trackingkan dengan posisi aktual pengemudi di lapangan. Jadi kayak misalnya contoh kalau misalnya kita pakai GPS kan itu kan ada GPS kan. Nah GPS itu kan ada handphone. Nah handphone itu bisa nge-tracking kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada administrasi penagihan. Nah ini penagihan itu mulai masuk ke dalam keuangan gitu. Nah ini untuk mengamati alur kerja staf administrasi dalam surat menyurat, tagihan, invoice gitu ya. Nah fokus pengamatannya pada kecepatan sistem menarik data, mengirimkan dan mengidentifikasi frekuensi terhadap lisensi yang menghambat proses penagihan. Nah itu dilihat tuh bagaimananya gitu. Nah untuk masuk ke dokumentasinya. Nah dokumentasinya sendiri itu ini mah biasa saya ini kayak misalnya ada salinan dokumen, ada pressure sampel, surat DO gitu, surat jalan atau DO gitu, delivery order. Ada juga SOP-nya ya pasti. Ada profil sejarah dan bangunan struktur organisasi, PT logistik, catatan riwayat sistem kayak gitu. Nah metode langkah penelitian yang aku bilang, aku menggunakan metodologi hybrid, yaitu menggabungkan phase roulette yang bertahap. Phase roulette itu artinya bertahap ya, jadi nggak langsung semuanya gitu, tapi fase bertahap dan juga agile intentatif. Metode ini dipilih karena karakteristik PT Translogistik ini dia akan menjalankan perusahaan itu 24 jam, jadi non-stop. Jadi pendekatan ini sangat sesuai dan minim banget resiko seperti downtime gitu ya. Ya dapat melumpuhkan pengiriman logistik sekaligus memberikan fleksibilitas pengembangan fitur. Dimana di sini bisa dilihat mungkin kita masuk ke tahap surat menyurat dulu gitu keuangannya, atau mungkin kita bisa masuk ke trackingnya dulu nih, tracking armadanya kayak gitu. Jadi bertahap gitu, jadi atau tapi satu udah bener masuk lagi, satu lagi udah bener masuk lagi, masuk lagi kayak gitu. Jadi nggak mengganggu sistem yang sudah ada sebelumnya, itu nggak berhenti gitu ya. Misalnya kita mau benerin keuangan, jadi yang tracking stok barang itu tetap jalan gitu, nggak berhenti, jadi tetap jalan kayak gitu. Nah yang pertama yang kita lakukan perencanaan proyek, terus ada juga analisis figurasi sistem dan pengujian sistem tentunya. Dan yang pasti nih jangan lupa untuk ada pelatihan, karena perusahaan itu kan nggak cuma mempekerjakan Gen Z. Kalau Gen Z mungkin lebih cepat menyerap gitu, lebih cepat mengerti. Sedangkan kalau misalnya gen milenial atau gen-gen yang sudah tua gitu ya, di gen-gen yang 30 ke atas itu mungkin agak susah menyerap informasi atau teknologi yang sudah ada. Dan juga implementasi yang bertahap yang aku bilang, karena kita menggunakan fase rollout yaitu go live gitu secara bertahap dan secara langsung untuk meminimalkan resiko. Yang terakhir kita juga harus mengevaluasinya kayak gitu. Nah setelah kita melihat dan meneliti dengan adanya ERP di bagian sistem logistik ini,
kita melihat nih hasil pembahasannya. Yang pertama itu adalah hasil dari setiap tahapan implementasi. Tahap perencanaan. Tahap ini menghasilkan dokumentasi ruang lingkup project. Tim manajemen sepakat menetapkan 3 modul prioritas, yaitu finance, WMS. WMS itu manajemen gudang, biasanya atau enggak SCM lah ya kalau kita kenal, biasanya supply chain management itu ya tentang barang-barang juga. Yang ketiga itu ada TMS, manajemen transportasi. Jadwal implementasi ditetapkan selama 6 bulan gitu sih. Hasil analisis ini, proses ini itu menggunakan blueprint atau BPMN. Jadi itu dia ada punya sketsa atau gambarannya, alurnya itu seperti apa, ada SOP-nya gitu ya. Jadi udah terbaru dengan proses yang baru, membandingkan proses yang lama dan proses yang baru gitu ya. Terus ada juga figurasi interaktif agile sprintnya. Sprint yang pertama berhasil mengkonfigurasi data master pelanggan dan vendor. Nah itu kita CRM-nya itu udah mulai berjalan nih. Yang sprint kedua berhasil mengkonfigurasi alur inbound dan outbound barang. Jadi barang-barang masuk dan barang keluar udah mulai sama di sistem kayak gitu. Nah yang ketiga, setiap terakhir sprint key user memberikan umpan balik langsung, sehingga fitur ini dikembangkan dengan presisi sesuai kebutuhan lapangan kayak gitu. Lalu apa sih hasil pengujian sistemnya? Nah, ujian sistem itu yang pertama di dalam testing itu ada unit testing, seluruh modul berfungsi secara individual. Yang kedua, integration system. Yang ketiga, ada user accepted testing, di mana pengguna kunci admin atau dispatcher ini menyatakan sistem layak ini sudah melakukan simulasi operasional. Biasanya ini tuh dilakukan sama luar orang dari kantor kayak gitu. Nah, langsung yang kelima itu ada hasil pelatihannya itu ya. Ini biasanya menggunakan kuesioner dari yang orang-orang yang kita latih udah tahu jadi belum tahu jadi tahu kayak gitu. Nah, yang keenam itu implementasi bertahap, itu di fase keuangan, dan juga yang kedua itu di fase gudang dan transportasi. Lalu kita evaluasi itu menunjukkan peningkatan efisien selama 6 bulan sebesar 30% dan penurunan kesalahan pencatatan atau human error secara signifikan menurun kayak gitu. Lalu pembahasan rumusan yang tadi di awal itu yang aku udah baca itu sangat amat terjawab. Yang pertama, saat barang di scan masuk di gudang, modul WMS dan stok itu bertambah otomatis. Jadi scan langsung menambah, scan langsung nambah kayak gitu. Nah yang kedua, data tersebut langsung terbaca oleh bagian pengiriman. Jadi setelah kebaca, jadi sistemnya itu ada sistem aplikasi sama sistem yang scan-nya itu. Nah itu dibaca langsung sama aplikasi yang menjadwalkan pengiriman kayak abang-abang kurir kayak gitu contohnya. Lalu yang ketiga ada setelah barang pengiriman, sistem otomatis menerbitkan tagihan invoice, itu misalnya bagian keuangan atau model finance. Lalu yang ketiga ada pembahasan rumusan masalah, itu kita menggunakan paralel dan hybrid itu Passerelle dan Agile, karena metode ini terbukti paling efektif dan efisien untuk PT Trans. Dia tidak membuat satu sistem yang lain tuh berhenti gitu, jadi sistem tetap berjalan dengan adanya perubahan yang baru kayak gitu. Lalu ada pembahasan rumusan masalah yang ketiga, itu ini sangat amat menjawab apa saja tantangan hambatan utama saat menggunakan ERP. Yang pertama ya adanya resistensi pengguna, karyawan yang senior tuh merasa kesulitan kan, makanya kita bilang adanya pelatihan. Lalu ada kesenjangan kompetensi, kekurangan pemahaman digital, dan juga pelatihan masalah infrastruktur atau koneksi internet. Nah itu juga dilihat menggunakan wifi kayak gitu, dan kestabilan jaringan. Lalu yang kelima itu adalah bagaimana strategi perbaikan dan solusi implementasi yang efektif untuk minimalkan resiko kegagalan ERP. Yang pertama, pelatihan berjenjang. Jadi ya ada pelatihan seterusnya gitu agar mereka mengerti dan memahami. Jadi mereka kerja nggak ngasal gitu kan, karena kita kan cara kerja suka lupa ya, apalagi orang-orang tua ya udah 30-an tuh kayaknya pemikirannya nggak se-update kita gitu yang masih muda.
Lalu yang kedua itu menunggak pendekatan manajemen perubahan, itu melakukan sosialisasi bahwa IRP ini akan mempermudah, bukan mempersulit. Jadi mindsetnya itu diubah gitu dari manajemennya. Lalu yang ketiga ada peningkatan infrastruktur. Nah itu ya update jaringan. Jadi misalnya tadinya jaringannya 10 Mbps cuma bisa 5 perangkat gitu ya. Jadi sekarang nambah gitu ya. Misalnya 100 Mbps jadi bisa unlimited perangkatnya atau gimana gitu. Nah yang keempat ada penerapan agile feedback loop. Di sini menggunakan metode agile untuk menampung keluhan pengguna langsung perbaikan data sprint berikut gitu ya. Jadi kita dari yang sprintnya itu kan bisa kelihatan evaluasi bagaimana, kinerjanya bagaimana, nah itu bisa dibaca dan tracking gitu. Lalu pemasaran yang kelima itu bagaimana rekomendasi strategi agar IRP dapat berfungsi sebagai fondasi pertumbuhan daya saing. Yang pertama, kita menggunakan IoT. IoT sangat amat penting banget untuk zaman sekarang karena kita menggunakan sensor GPS untuk tracking transportasi yang sudah ada, armada yang sudah kita punya. Jadi kita tahu nih rute mana yang otomatis yang terbaik gitu ya, rute mana yang dia tidak dia keluar di rute gitu ya, ntar dia malah mampir ke seberang untuk kemana, karena kita mainnya pulau juga kan. Yang kedua, ada juga pemanfaatan bisnis intelijen atau BI. Ini tuh sebagai semacam laporannya kayak gitu. Nah, yang ketiga, ada transportasi SOP digital. Memperbarui seluruh SOP yang lama sama SOP baru diperbandingkan dan langsung memperbaruinya. Dengan selaras transportasi digital menjadikan kelincahan agility sebagai budaya perusahaan yang baik kayak gitu. Lalu kesimpulannya dari yang pertama, sistem peran ERP itu berperan krusial dalam mengintegrasikan proses bisnis PT Trans Logistik Utama. Sistem ini berhasil menyatukan fungsi gudang, keuangan, dan transportasi yang tadinya terpisah dan sangat sering adanya human error. Jadi udah sangat meminimalisir kegiatan yang ada gitu ya, kegiatan yang jelek-jelek itu udah terbuang. Yang kedua, adanya metode hybrid mengkombinasikan antara fase role and agile ini terbukti efektif karena fase role memberikan keamanan operasional, downtime meminimalisir risiko, sementara pendekatan agile memberikan fleksibilitas dalam pengembangan fitur dengan adanya evaluasi. Lalu yang ketiga, adanya implementasi meliputi adanya tantangan utama yang dihadapi selama proses implementasi meliputi resistensi pengguna terhadap perubahan daya kerja, kesenjangan kompetensi digital, SDM lapangan, serta kendala infrastruktur jaringan di beberapa titik operasional bisa menjawab dengan baik karena dengan adanya pelatihan serta langkah-langkah yang tidak langsung membuat orang pusing karena ini kita menggunakan fase role bertahap. Lalu yang keempat, adanya kesimpulan hasil pembahasan perumusan masalah yang keempat itu mengatasi tantangan implementasi adalah penerapan manajemen perubahan yang persuasif, pelatihan berjenjang secara intensif, serta perbaikan infrastruktur jaringan. Selain itu, pelibatan pengguna dalam fitur agile membuat karena merasa sistem tersebut memiliki sistem tersebut sehingga tidak menolak adanya tekanan atau adopsi sistem jalan lancar. Jadi kan kita tadi aku sempat bilang kalau misalnya nanti ada juga adanya perubahan manajemennya. Nah, manajemennya itu juga harus memberikan otak juga kepada karyawan-karyawannya. Kalau misalnya kita membuat sistem ini tuh nggak mempersulit kalian, ini mempermudah, sangat mempermudah dengan sistem gitu ya. Jadi mereka bisa berlatih dengan baik, terus ikuti pelatihan kayak gitu. Nah, yang kelima itu ada rumusan masalah itu, ini atau harus IRP itu harus diposisikan bukan sekedar sebagai alat administrasi, melainkan fondasi pertumbuhan perusahaan yang strategis kayak gitu. Nah, sarannya itu yang pertama, sarannya itu untuk menjaga kualitas integrasi, perusahaan disarankan melakukan audit data berkala guna memastikan tidak ada input manual yang memotong alur sistem bypass. Jadi nggak ada sistem-sistem yang dimainin sama orang-orang enak kalau di perusahaan kayak gitu. Lalu yang kedua, saran berdasarkan kesimpulannya itu mempertahankan pola pikir hybrid agile dan fase role dalam mengembangkan modul-modul selanjutnya di masa depan. Jadi pastikan teknologi itu bakal berkembang. Nah, mungkin ada perubahan-perubahan yang bakal terjadi. Nah, itu bertahap aja tetap menggunakan sistem yang sudah ada kayak gitu. Nah, saran yang ketiga itu adalah terkait tantangan SDM. Disarankan
buat kurikulum pelatihan digital berkelanjutan, bukan hanya satu kali atau saat peluncuran aja. Ini memastikan ke dalam KPI karyawan. Jadi kita adanya pelatihan, nah di dalam pelatihan itu kan nanti kan bisa kita lihat dong dengan adanya kuesioner mereka bisa memahami gak, terus secara kinerja juga dilihat kan baik atau enggaknya, dan ada sistem gitu jadi lebih efektif atau enggak. Nah itu sangat amat disarankan untuk adanya berkelanjutan pelatihannya. Lalu yang keempat ada sarannya itu manajemen disarankan untuk membentuk duta perubahan dari kalangan karyawan senior yang berpengaruh di divisi. Mereka dapat berfungsi sebagai mentor. Nah, kalau mungkin agak susah, mungkin pelatihan yang pertama tuh dari yang senior dulu. Nah itu jadi mentor, jadi pelatihan yang udah baik, jadi mentor, baru mengajari yang lainnya kayak gitu. Pelatihannya bertahap tapi pasti. Lalu yang kelima, saran yang terakhir itu mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan, disarankan segera menyusun peta jalan road. Jadi kita kan juga butuh sistem yang dimana GPS kita itu otomatis sangat benar jalannya gitu ya, nggak salah. Nah itu dari sistem kita tuh udah harus tahu juga apa jalan mana yang bisa dituju. Misalnya ke pulau, gimana kan mungkin kalau misalnya ke daratan kita tahu ya, kita kan karena ada Google Map. Tapi kalau misalnya kita mainnya ke pulau antar negara itu agak susah di tracking, Kak. Mungkin di trackingnya sama orang-orang yang antar mereka gitu ya, kayak gitu sih. Jadi mereka tuh jadi harus khusus banget ya untuk berinvestasi pada sensor IoT yang dimana untuk pelacakan armada secara real time dan terintegrasi langsung secara ERP kayak gitu. Dari aku sekian, karena aku udah menjelaskan juga tentang ERP dan bagaimana ERP sangat banget membantu dalam perusahaan. Sekian dari aku, terima kasih.